Om Swastiastu. Jumpa kembali bersama saya Egede Windy Rapiarse, calon guru penggerak angkatan 3 dari SD Negeri 1 Sakti, Kabupaten Kelungkung. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Wayan? Rahmat Tuhan yang bisa saya cukup baik pada hari ini. Lalu Pak Gede, bagaimana kabar Bapak? Hal yang sama juga kabarnya dengan Bapak itu baik, sehat. Seperti yang Bapak ya, kita bersama hari ini duduk bersama Pak ya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kasus 1 di mana nanti Bapak akan menyampaikan tanggapan setelah Bapak selesai menyimak, memberikan tanggapan terhadap kasus yang saya bacakan nanti. Dan kemudian nanti bagaimana, silahkan Bapak mengekspresikan menanggapi terkait kasus yang pertama. Oke? Iya. Untuk itu Bapak sudah siap untuk menyimak kasus yang saya akan bacakan? Ya, siap Pak Gede. Ya, baik. Untuk itu silakan Bapak perhatikan kasus yang pertama. Nah, saya harap di sini Bapak berada pada situasi pada kasus pertama ini, Pak. Ya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati ini pun persis di sebelah ruangan kelas Bapak ya. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid perempuan ini Pak ya, dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kesalahan yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Nah, saya ulang lagi sekali terkait dengan kasus pertama, pertanyaannya Pak ya. Yang pertama adalah apa yang Anda harus lakukan? Yang kedua, pada kasus ini, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Nah, dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dan kemudian terakhir, dapatkah Anda menginstruksi? Mengapa dan bagaimana?
Bagaimana Pak Wayan? Untuk waktu bisa saya persilahkan Bapak untuk menanggapinya. Ya, terima kasih Pak Udi. Baik, dari kasus yang sudah disampaikan tadi, saya sudah menerima dengan baik, di mana seorang guru yang bernama Ibu Putri ini memang dapat saya simpulkan memang sebagai orang yang disiplin dan bekerja keras. Tentunya beliau juga untuk mendisiplinkan siswanya, baik belajar, disiplin waktu, karena kedisiplinan merupakan salah satu untuk meraih suatu kesuksesan di kemudian hari. Menurut saya itu sangat baik. Nah, dalam kasus seperti ini tadi ada salah satu murid perempuan yang saya simak tadi itu baru di depan pintu dengan situasi sidang perkara sangat terik. Nah, pertanyaan tadi, apa yang bisa saya lakukan seandainya saya sebagai guru juga di sana, di kelas yang lain, sama-sama sebagai guru kelas 5 ya Pak ya? Ya. Tentunya melihat situasi seperti itu, kalau kita mendisiplinkan siswa itu bagus ya. Mendisiplinkan siswa itu bagus, biar lebih disiplin, mereka belajar, kalau disiplin waktu dan lain sebagainya. Nah, tapi melihat situasi siswa itu sambil berjemur di bawah sinar matahari yang terik, tentunya menurut saya itu bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada guru yang bersangkutan. Kalau mendisiplin itu bagus, ya lagi. Tapi kalau muridnya sampai berjemur itu, tentunya itu perlu dipertimbangkan lagi. Itu berkaitan dengan kesehatannya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Berdasarkan apa yang saya katakan tadi. Terus pertanyaan yang terakhir, mengapa dan bagaimana? Ya, mengapanya? Tentunya yang saya lakukan itu karena keberhasilan suatu pendidikan tentunya, walaupun dalam satu kelas itu mungkin Ibu Tuti sebagai guru walinya, tentunya guru yang lain tidak menutup kemungkinan untuk memberikan masukan yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Saya kira guru, walaupun ada seorang guru wali yang menjadi guru wali di kelas tersebut, tentunya guru tersebut tidak tidak menutup masukan-masukan dari guru yang lain untuk keberhasilan di sekolah tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Wayan, dari tanggapan Bapak terkait dengan kasus yang tadi saya bacakan, Bapak bahwa menanggapinya yaitu terkait tindakan guru yang tidak memberikan respon ya terhadap siswa yang melakukan tidak berjemur, ya tidak merespon. Kemudian guru tersebut tidak menerima masukan, menutup masukan seperti itu ya, dari rekan guru seperti itu. Bukan menutup masukan. Ya. Tapi yang saya ulangi lagi intinya, kalau mendisiplinkan sesuatu bagus, tapi pilihlah cara-cara yang bagus. Jangan sampai kita mendisiplinkan siswa dengan menghukum siswa yang dapat mengganggu kesehatannya, contohnya membiarkan siswa berjemur itu. Langkah selanjutnya tentu kita mengkomunikasikan. Untuk Ibu Tuti itu mungkin saja dia menerima masukan apa yang kita sampaikan sebagai guru yang lain, tentunya Ibu Tuti itu menerima masukan. Yang saya sampaikan itu adalah langkah yang akan dilakukan pada sekolah seperti itu. Ya. Dan kemungkinan Ibu Tuti itu menerima masukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dapat saya simak kembali yang Bapak tadi berikan masukan, Bapak tanggapi, yaitu memberikan cara terkait dengan tindakan siswa itu ya, cara-cara bagaimana yang bersifat positif. Kemudian
mengkomunikasikannya. mengkomunikasikan. Jadi itu terkait tanggapan dari Bapak terhadap kasus yang dialami oleh Bu Tati terhadap sebagai guru kelas 5 ya terhadap siswanya. Baiklah Pak Wayan, jadi saya ucapkan terima kasih kembali atas waktu yang Bapak sudah berikan. Saya menanggapi itu kasus yang pertama. Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Segala kegiatan dan urusan kita dilancarkan. Itu marilah kita akhiri dengan para bersakti.